الفاتحة بنادي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح مراد حبيبنا شفيعنا قرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الحاج عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا جميع الأولياء والصالحين من مكان مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه وعلى من وسلفنا وعلى من مشايخنا إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun lewat dunia maya menjadi pertemuan yang barokah dan manfaat. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali salawat saja kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan dan mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai as-shaum dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Setelah dalam pertemuan yang lalu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, maka di malam ini juga masih melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan Ramadan. Walaupun nanti akan ada pembahasan secara umum bagi orang yang berpuasa dan keutamaan orang yang berpuasa, baik itu Ramadan ataupun di luar Ramadan, serta adab-adab orang yang berpuasa. Disebutkan wa fi fadli syahri Ramadan, di antara keutamaannya bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ilal jum'ah was salah ila salah mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu Jum'ah ke Jum'ah yang berikutnya, dari satu solat ke solat yang berikutnya, maka semuanya itu mukaffiratun lima bainahunna, di antara kedua
baik Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, itu menjadi pelebur dosa. Menjadi pelebur dosa idajtuni batil kabair. Jika dijauhkan di antara semuanya tadi al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Jadi Ramadan kita yang lalu dengan Ramadan kita yang sekarang, kita sampai lagi di Ramadan yang sekarang, alhamdulillah. Kita berhusnudzon dengan hadis ini, berarti kalau kita lihat dosa-dosa kecil kita sudah dilebur sama Allah, sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga antara sholat Jumat ke sholat Jumat yang berikutnya, maka itu juga bisa menghapus, melebur dosa-dosa kecil. Demikian antara sholat yang wajib, sholat fardu, dengan sholat fardu yang berikutnya, itu juga bisa melebur dosa. Jadi kita alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad ini cari ampunan dosa nggak sulit, para pemirsa yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Allah banyak berikan keringanan kepada kita. Harian ada pelebur dosa, dari sholat ke sholat, dari sholat subuh ke sholat zuhur. Dosa-dosa kecil kita di antara sholat subuh dan zuhur ini dilebur ketika kita sholat zuhur, dihapus sama Allah. Setelah sholat zuhur kita sholat asar, juga gitu, dihapus dosa-dosa kecil kita. Jadi kita melaksanakan perintah Allah itu bukan cuma sekedar pahala yang kita raih, tapi juga kita meraih ampunan dosa. Itu yang harian. Yang dalam hitungan mingguan, kalau bahasanya kita mingguan ya, semestinya Jumatan mungkinnya kalau umat Islam lebih tepat. Dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya dalam seminggu, maka dosa-dosa kecil kita juga dihapus sama Allah. Kemudian juga ada yang tahunan. Dari Ramadan yang lalu kita alhamdulillah dikasih panjang umur, masuk Ramadan yang sekarang. Maka insya Allah dosa-dosa kecil kita selama di antara dua Ramadan itu, kita masuk Ramadan yang sekarang sudah bersih, sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dosa kecil itu memang bisa terhapus dengan perbuatan baik, dengan amal soleh yang berikutnya. Dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah, ikutilah kejelekan dengan perbuatan baik. Ya yang penting jangan disengaja ya. Aku katanya ngerasani mari ngono aku istighfar, tambah dosa istighfar lek kaya ngono. Dolenan itu, guyonan itu berarti. Kurang ajar sama Allah kalau seperti itu. Tapi kalau memang karena khilaf, karena kalah sama nafsunya, karena terjerumus sehingga melakukan dosa kecil, ya, maka insya Allah dengan perbuatan baik setelahnya itu terhapus. Nah, oleh karena itu ini tadi disebutkan idajtuni batil kabair. Jika dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar nggak bisa. Kalau dosa besar itu tobatnya harus taubatan nasuha, harus bertobat, nggak bisa dihapus dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Sahibul Zubat Al-Imam Ibn Ruslan beliau menyatakan wa a'ridit taubata wahyan nadamu alartika bima alaika yahrumu tahqiquha iqla'uhu fil hali wa azmi tarkil audi fi istiqbali wa in ta'allaqat bihaqqil adami la budda min tabri'atin lidzimani. Kata Imam Ibn Ruslan, orang tobat itu ada beberapa syarat. Yang pertama an-nadamu, harus nyesel.
Jadi kalau dosa besar itu memang harus diniati tobat betul, nyesel dia. Ya, bukan tobat tapi nggak serius. Terus aku tobat sampai guyonan, nggak bisa. Nyesel itu mungkin walaupun nggak matanya yang nangis, hatinya yang nangis, itu nyesel namanya. Ya, kalau dosa besar, dia minum khamr, dia misalnya nggak sholat, Ramadan nggak puasa, berzina, durhaka sama orang tua, judi, maka itu semua termasuk dosa-dosa besar. Kalau kepingin dapat ampunan, dihapus gimana? Ya nggak bisa, dilebur dengan dari Ramadan ke Ramadan, sholat Jumat ke sholat Jumat, ya sholat zuhur ke sholat asar, menjadi pelebur, ya pengampun nggak bisa. Kalau itu dosa besar, harus taubatan nasuha. Yang pertama syaratnya apa? Nyesel. Wahyan nadamu. Apa buktinya orang kalau nyesel betul-betul? Kemudian syaratnya taubat yang kedua, iqla'uhu fil hali. Ketika tobat itu ya seketika itu ditinggalkan. Minum khamr, mabuk, tobat aku tobat. Kari setengah botol dintekno bisanya duduk tobat itu. Duduk tobat. Namanya tobat itu ya seketika itu langsung apa? Ditinggalkan itu perbuatan dosa dan maksiatnya. Bukan dilanjut. Tahqiqu iqla'u fil hali. Yang ketiga, Pak. Ini penting yang ketiga ini. Dan ini kadang-kadang yang agak berat ini kadang-kadang. Wa azmi tarkil audi fistiqbali. Punya tekad yang kuat betul-betul, sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Kadang-kadang ono wong tobat, tapi tobatnya itu karena Ramadan pray dhisik maksiat, tapi rencana nggo riyo der balik maneh. Itu namanya bukan tobat, tomat. Ya, mari tobatku kumat. Bukan tobat itu. Tobat yang sungguh-sungguh itu harus ada tekad yang kuat untuk apa? Dalam seumur hidupnya enggak ngulangi lagi. Masalah nanti terperosok lagi, urusan lain. Yang penting ketika dia bertobat itu nangis sama Allah, nyesel, niat seumur hidupnya enggak akan diulangi lagi. Masalah nanti tergelincir lagi, terjerumus lagi, terperosok lagi, ya tobat lagi. Dan jangan pernah putus asa. Kapan kita terjerumus, kita bertobat. Yang penting hubungan sama Allah jangan diputus. Itu jangan putus asa. Itu yang disampaikan Habib Umar ketika ditanya, ada sebagian pemuda ini ya tobat tapi kembali lagi, tobat tapi kembali lagi. Sulit untuk ninggalkan. Gimana? Terus kata Umar. Jangan putus asa. Pada saatnya kalau kamu sungguh-sungguh dalam bertobat, ingin berhenti dari maksiat itu, pada saatnya Allah rahmati kamu, Allah berikan hidayah kepada kamu sehingga sudah berubah total, kamu nggak tertarik lagi dengan maksiat itu tadi. Mungkin kamu ninggalkan maksiat itu jadi sesuatu yang nikmat dalam diri kamu. Pada saatnya akan diberi seperti itu. Yang penting kapan tergelincir lagi, kembali lagi kepada Allah. Jangan putus hubungan dengan Allah. Jadi harus ada tekad yang kuat. Kalau orang itu mau dikatakan taubatnya itu taubatan nasuhah atau taubatan shadiqah. Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan tadi. Jadi nggak tergantung bulan. Seperti kayak sekarang kan seringnya orang-orang ini gak wani maksiat mulai Ramadan. Padahal maksiat itu bukan, kita diperintahkan jauhi maksiat itu bukan khusus Ramadan ya. Ramadan gak Ramadan itu kita dilarang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat itu tidak tergantung bulan, tidak tergantung tempat.
Orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah itu kapan saja, di mana saja, ada orang nggak ada orang, dia nggak berani maksiat. Itu namanya bertakwa, takut kepada Allah. Kalau ada orang nggak maksiat, nggak ada orang nggak ada. Kalau ada orang nggak maksiat, nggak ada orang berani maksiat. Berarti itu bukan takut kepada Allah, itu takut kepada makhluknya Allah. Nggak ada yang lihat, berani dia ngambil sepeda motor. Lek ora sing ketok gak wani yo kabeh ae. Nek sing ketok wani yo digeruduk ya. Tandangi wong. Itu namanya bukan takut kepada Allah kalau gitu itu. Takut kepada Allah itu kalau betul-betul dalam hati manusia, maka otomatis dia itu kapan saja, di mana saja, situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun, dia insya Allah jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dia selalu ingat Allah mengawasi dia, Allah melihat dia, Allah mengontrol dia. Jadi taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha ada 3 syaratnya. Pertama, an-nadam, menyesal. Kedua, seketika itu ditinggalkan. Ketiga, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dalam seumur hidupnya. Ada satu tambahan lagi, kalau perbuatan dosa yang dia lakukan tadi berkaitan dengan haknya orang lain. Seperti mohon maaf, mungkin dia ngambil hartanya orang lain. Mungkin warisannya saudaranya dia ambil, dia makan. Atau mungkin uangnya pesantren dia pakai ya, karena gelap hatinya mungkin, atau uangnya masjid. Maka kalau seperti itu dia harus kembalikan itu atau meminta ikhlasnya. Ya. Kalau punya satu orang mungkin dia bisa minta ikhlasnya. Ya. Tapi kalau punya masjid, kalau punya pesantren itu yang agak repot. Jadi intinya dia pokoknya harus mengembalikan haknya orang lain. Kalau itu dosa yang dia lakukan berkaitan dengan masalah hukukul adami. Ya. Kemudian selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam masalah bulan Ramadan. Dan ini sebetulnya kemarin sebelum kita masuk bulan Ramadan, ketika saya menyampaikan khutbahnya Nabi menjelang Ramadan kepada para sahabat, sudah dijelaskan ini. Huwa syahrus sabr. Ramadan itu bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu pahalanya adalah surga. Jadi kita selama Ramadan ini digembleng untuk jadi orang yang sabar, khususnya sabar untuk memerangi nafsu kita. Iya kan? Kita lapar, ada makanan siap sudah, di dapur ada makanan, tapi kita sabar nggak makan. Kita haus, buka kulkas, ono banyak es, ya ada air dingin, botolnya kemeringet, masya Allah, gorokan garing. Tapi kita perangi nafsu kita, sabar. Kalau nafsu terus terang, kepingin ya jokok botol iku diombe, apa maneh tepak sepi. Tapi kita digembleng untuk sabar. Ya. Istri kita yang halal, istri yang halal. Apalagi al-afu, mohon maaf, kadang-kadang kemanten baru masih. Ya, istrinya halal, tapi nggak boleh kan kalau siang hari Ramadan. Ya, untuk mendatangi istri, menggauli istri, ya. Dan itu tidak mudah, berat ya, apalagi
Sekali lagi kalau pengantin baru, makanya saya sarankan kalau nikah itu jangan mepet Ramadan. Apalagi pas Ramadan nikah, waduh tambah merawasno. Kadang-kadang ada Ramadan akad nikah, ada. Atau Syakban akhir akad nikah. Wah, ini bahaya ini kalau seperti ini, habis sahur keluar aja sudah. Nanti mau maghrib kurang 5 menit baru pulang. Kalau enggak bahaya soalnya. Bisa kena kafaratul udmah. Ya. Bisa kena kafaro yang besar itu bagi orang yang berhubungan intim di saat puasa di bulan Ramadan. Jadi ini bulan kesabaran ya. Istri yang halal pun kita tidak bisa mendatangi, tidak bisa berhubungan intim kalau dalam kondisi puasa. Wasabru thawabuhul jannah, dan orang yang sabar itu pahalanya surga. Kalau orang itu sudah sabar bisa merangi nafsunya, ya, sehingga dia dengan memerangi nafsunya bisa melaksanakan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, ya maka otomatis pahalanya apa? Surga. Kalau orang itu sudah sabar jadi orang yang taat, yang diperintah Allah dilaksanakan, kemudian dia sabar ya menjauhi maksiat, yang dilarang oleh Allah dia jauhi, dia tinggalkan, maka orang yang seperti itu pahalanya surga. Karena dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa qala fihi, kemudian Nabi SAW juga beliau menjelaskan tentang masalah Ramadan. Awwaluhu rahmah. Ramadan ini dibagi 3. Ya. 10 hari pertama rahmat. Allah banyak memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dan sudah kita lalui ini 10 hari pertama tanpa terasa. Sangat cepat sekali berlalu. Malam ini kita sudah masuk malam 13 Ramadan. Berarti kita sudah berada di 10 pertengahan. Wa awsatuhu maghfirah. 10 pertengahannya Ramadan ini adalah maghfirah, ampunan Allah. Ini Allah ngobrol ampunannya ini sekarang. Ya. Makanya kalau masih ada yang nggak dapat ampunan, ya Allah, rugi sekali. Masih nggak dapat rahmat, rugi sekali di bulan Ramadan ini. Kalau ada manusia, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, bulan Ramadan hidup 1 bulan penuh, nggak dapat rahmat, maka pertanyaannya kira-kira bulan apa akan dapat rahmat? Ramadan saja syahrul rahmah masih nggak dapat rahmat, nggak dapat ampunan. Hidup Ramadan 1 bulan penuh nggak dapat ampunan. Kira-kira bulan apa dia mau dapat ampunan? Kalau sudah Ramadan saja dia sia-siakan, apalagi bulan yang lain. Logikanya seperti itu. Kalau Ramadan saja dia sia-siakan, apalagi bulan yang lain. Kalau Ramadan saja tidak dia manfaatkan, apalagi bulan yang lain. Logikanya seperti itu. Kalau Ramadan nggak dapat rahmat, kemungkinan besar bulan lain semakin nggak dapat rahmat. Kalau Ramadan nggak dapat maghfirah, nggak dapat ampunan Allah, maka bulan lain dia semakin jauh dari ampunannya Allah. Wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari yang terakhir idkun minan nar, pembebasan daripada neraka. Kita sekarang sudah 10 pertengahan. 10 terakhir idkun minan nar. Banyak hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad
yang disestempel oleh Allah jadi orang yang bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan jadi ahlul jannah, jadi penghuni surganya Allah. Ya, mungkin malam hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan manfaat. Kita sambung lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang juga masih menjelaskan banyak tentang fadail Ramadan. Keutamaan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan terbebas dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.